Apakah Kaisang Fatona cerdas? Apakah Kaisang Tablik punya kemampuan communication skill yang baik, delivery? Apakah Kaisang kemudian sidik, lurus, patuh terhadap peraturan perundang-undangan? Ya coba cek dulu bisnisnya, cek dulu kemudian kegiatan-kegiatannya apakah legal semua atau tidak, ataukah hanya memanfaatkan jabatan ayahnya, baik langsung maupun tidak langsung misalnya. Kemudian apakah yang bersangkutan ini amanah, dapat dipercaya, kan itu baru kualitas kepemimpinannya. Kalau dia seorang yang beragama, Islam misalnya, ya dia harus taat. Dia orang harus yang menjalankan praktik-praktik keagamaan yang baik. Wah nanti dia tidak toleran. Orang kalau beragama yang baik pasti toleran. Orang kalau beragama baik pasti akan peduli dengan sesama, baik sesama muslim maupun yang bukan muslim. Dan Anies sudah buktikan itu ketika membuat program BOTI ya. Survei jangan dipercaya 100%. Jadikan bahan referensi. Kalau Anda pendukung Anies, Anda harus tetap bekerja keras untuk mempertahankan elektabilitas. Kalau Anda pendukung calon lainnya, Anda juga harus bekerja keras untuk bagaimana memepetkan perbedaan agar tidak terlalu tinggi gapnya dan barangkali bisa unggul. Walaupun saya mengatakan kalau pilgubnya berlangsung secara jujur dan adil, kelihatannya sulit mengalahkan Anies. Tetapi bukan tidak mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, coba kita ambil satu tema yang menarik ini dari seorang poster ya, atau tukang survei yang mengatakan Anies sulit dijegal di Pilgub Jakarta kecuali dengan cara ini. Jadi coba lihat cara ininya apa ya. Sebagaimana diberitakan oleh inilah.com ya, Direktur Eksekutif Political Opinion atau IPO Deddy Kurniasyah mencermati mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sulit dijegal untuk memenangi pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2024 bila Anies maju sebagai calon gubernur. Sejauh ini cukup sulit menjegal Anies di Jakarta mengingat elektabilitasnya saat ini yang tertinggi. Kemudian dengan koalisi yang kuat, andai benar PDIP turut serta maka akan semakin kuat. Kecuali Anies dijegal dengan cara inkonstitusional. Maka itu lain soal, kata Deddy saat dihubungi inilah.com. Mengenai pasangan ideal Anies, Deddy menilai Anies Andika Perkasa akan lebih potensial dibanding Anies Sohibul Iman. Hal ini mengingat Andika tidak memiliki banyak catatan sebagai politisi, meskipun di masa purna tugas sebagai Panglima TNI ia bergabung dengan PDIP. Di sisi lain, Anies Andika tidak terkesan dari kelompok yang sama, sebagaimana Anies Sohibul, sambung Deddy. Hal lainnya, lanjut Deddy, yakni PKB di Jakarta belum memiliki tokoh yang cukup kuat untuk diusung, sehingga menyandingkan Anies dengan Andika akan cukup sepadan jika berhadapan dengan rival lainnya. Dukungan relawan Anies. Kelompok relawan Forum Kemenangan Anies, Forkanis, menyatakan mendukung siapapun yang bakal berpasangan dengan Anies dalam Pilgub Jakarta yang akan digelar pada November mendatang, tepatnya tanggal 27 November ya. Kami akan dukung siapapun yang duet dengan Pak Anies, yang termasuk juga Pak Andika Perkasa dari PDIP. Kami ada keyakinan bahwa warga Jakarta lebih melihat sosok daripada partai, ujar Sekjen Forkanis Ruli Armain Yamin dalam keterangan kepada inilah.com.
Jadi Sobat Era sekalian, coba kita polling lagi ya. Mana yang Anda pilih? Anis Andika atau Anis Sohibul Iman? Dalam kurung aman. Kalau Anis Andika, adik. Jadi Anis Andika dalam kurung adik, tapi jangan dibuat ya. Jadi Anis Andika atau Anis Sohibul Iman. Kalau kemarin kalau tidak salah ada yang sudah menang, tapi saya tidak mau mengulanginya. Kita testing the water lagi. Jadi Sobat Era sekalian, memang begini ya, memilih pemimpin itu harusnya yang memang sudah jelas. Pertama, punya pengalaman, track record. Dan yang kedua, ya pandai, cerdas. Atau kalau mau begini ya, kalau mau, kita kan mau mencari pemimpin ya. Kalau pakai Islam, pakai sidik ya kan, lurus, fatonah, cerdas, amanah, menyampaikan, tablik, ya, amanah dapat dipercaya. Kemudian tablik itu menyampaikan. Jadi tablik itu punya communication skill. Anies punya. Ya. Kemudian amanah dapat dipercaya. Dapat dipercaya itu persepsi masyarakat terhadap calon pemimpin tersebut. Nah, apakah Anda menganggap Anies dapat dipercaya? Kalau di polling mungkin mayoritas masih menganggap Anies dapat dipercaya. Jadi amanah masih tergolong, tapi tidak absolut ya. Kalau tadi tablik absolut, punya kemampuan delivery, menyampaikan ide dan gagasan. Kemudian sidik itu adalah patuh, lurus terhadap peraturan perundang-undangan. Kalau kita pakai aspek duniawi ya. Kalau aspek akhirat ya patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala, tentu yang memang bisa dikerjakan dalam lingkup negara atau lingkup jabatan kegubernuran. Apakah Anies seperti itu? Rasanya masih. Jadi masih sidik. Kemudian fatonah. Fatonah itu cerdas. Ya Anies banget ya. Jadi kalau kita misalnya pakai 4 kriteria kepemimpinan tersebut, ya bandingkan dengan Kaisang misalnya. Yang digadang-gadang untuk dimajukan. Kan gak masuk akal. Apakah Kaisang Fatona cerdas? Apakah Kaisang Tablik punya kemampuan communication skill yang baik, delivery? Apakah Kaisang kemudian sidik, lurus, patuh terhadap peraturan perundang-undangan? Ya coba cek dulu bisnisnya, cek dulu kemudian kegiatan-kegiatannya apakah legal semua atau tidak, ataukah hanya memanfaatkan jabatan ayahnya, baik langsung maupun tidak langsung misalnya. Kemudian apakah yang bersangkutan ini amanah dapat dipercaya? Kan itu baru kualitas kepemimpinannya. Nah, selain kualitas kepemimpinan kita bicara track record. Kalau kita bicara track recordnya seperti apa? Anies sudah punya pengalaman. Jadi bukan baru omon-omon, tapi sudah pernah menjadi gubernur DKI 1 periode dan dinilai atau dianggap sukses. Saya sendiri terus terang saja tidak paham juga penilaian sukses atau tidaknya, tetapi paling tidak in people perception sukses. Kenapa begitu? Karena saya bukan pengamat tata kota, itu soalnya. Nah, kalau kita mau mencari pemimpin ya harusnya begitu. Nah, kualitas lainnya adalah kualitas keagamaan. Kalau dia seorang yang beragama, Islam misalnya, ya dia harus taat. Dia orang harus yang menjalankan praktik-praktik keagamaan yang baik. Wah nanti dia tidak toleran. Orang kalau beragama yang baik pasti toleran. Orang kalau beragama baik pasti akan peduli dengan sesama, baik sesama muslim maupun yang bukan muslim. Dan Anies sudah buktikan itu ketika membuat program BOTI ya, bantuan operasional tempat ibadah. Jadi hal-hal seperti ini yang harus membuka mata kita tentang kualitas kepemimpinan. Nah tambahan lagi ya sehat misalnya, tambahan lagi good looking ya kan. Jadi Anies memenuhi segala kriteria itu. Intinya nggak malu-maluin lah baik ke dalam maupun ke luar negeri. Dan saya kira communication skillnya baik ke bawah, ke atas maupun ke samping sudah makin canggih. Terutama ke bawahnya ya. Bagaimana bergaul dengan kalangan-kalangan bawah. Karena menurut saya pengalaman itu memberikan banyak pembelajaran. Jadi begini, pengalaman itu Sobat Era sekalian, kalau bagi orang cerdas, orang pintar, sama nih kadar pengalamannya. Ini
Ini orang yang pandai, orang yang barangkali tidak pandai. Mendapatkan pengalaman yang sama, beda. Pengalaman yang didapatkan orang pintar itu akan bermanfaat berkali-kali lipat. Kalau sama orang tidak pandai, tidak berkali-kali lipat benefitnya. Tetap penting. Jadi kita memilih pemimpin, ya, bukan memilih stand up comedy, kata Ustadz Felix Xiao, ya. Itu persoalannya sobat RH sekalian. Oke, coba kita bacakan komentar sobat RH sekalian dalam konteks ini ya. Oke, siapa yang mau jegal Anies? Narasi yang sama waktu Anies nyapres, emang negara runtuh tanpa Anies. Siti Alvira, saya tidak yakin ini namanya betul-betul Siti Alvira ya. Kadang-kadang dipakai nama-nama Islam untuk untuk mengkritik ya. Padahal begitu kita cek ternyata nggak jelas nih siapa namanya ya. Siti Alvira. Wah ini nggak bisa, ini anak kecil lagi satu subscriber, satu video ya. Ya mungkin juga ya. Oke. Ini anak kecil di Siti Alvira ini. Oke. Ini kan narasi siapa yang akan menjegal. Ya kita masa kita harus tanya lagi siapa yang akan menjegal ya. Memang Pilpres nggak dijegal dia. Gimana? Pilpres kan berusaha dijegal. Lalu kemudian kita tahu semua lah ya Siti Alvira ya. Kalau fotonya demikian memang barangkali Anda belum cukup dewasa. Kalau fotonya demikian memang ya. Kemudian nomor 1 komen dan like. Kemudian emang siapa yang menjegal Anies? Ya orang yang tidak mau. Kalau dalam konteks sekarang seperti yang dikatakan Idrus Marham ya. Mantan sekjen Partai Golkar yang merupakan bagian dari KIM, Koalisi Indonesia Maju. Ya menjegal Anies itu adalah salah satu strategi. Dia bilang. Jadi kalau seandainya tidak bisa dijegal ya dikeroyok rame-rame. Kalau tidak bisa dikeroyok rame-rame ya gunakan jalur-jalur yang inkonstitusional. Kalau tidak bisa juga nah barulah dirangkul. Kan begitu. Ilmu Sun Tzu. Kalau lawan tidak bisa ditundukkan maka dirangkul. Maka sekarang tone-nya agak beda nih. Partai-partai KIM tidak lagi radikal, tidak lagi kelihatannya mau lomba-lomba menjegal, kelihatannya agak soft ya, walaupun tidak soft-soft amat ya, masih ada upaya untuk membuat Anies tidak nyalon. Jadi stepnya ya, isunya adalah ya, 1, membuat Anies tidak bisa nyalon. Nah ini masih punya peluang. Seandainya PKS kemudian tidak didukung oleh satu partai pun maka tidak bisa nyalon. Kalau gagal ya cari calon kuat yang bisa mengalahkan Anies dan didukung rame-rame oleh kekuasaan. Awalnya yang mau dilawankan Ridwan Kamil. Tapi sepertinya Ridwan Kamil ogah juga dia. Nah yang ketiga ya cara-cara gentong babi, cara-cara inkonstitusional. Mudah-mudahan tidak dilakukan. Makanya kata Pak Joherman Sajohan, Profesor Jo ya. Sekarang ini buktikan Prabowo kalau memang dia mau memberantas korupsi. Buktikan. Jangan cawe-cawe di pilkada. Nah, walaupun saya tidak yakin juga ya. Karena partai tidak berkuasa aja menggunakan segala cara. Apalagi kalau berkuasa. Belum apa-apa Gerindra sudah menggerakkan kepala-kepala desa di Pati untuk mendukung calon Gerindra. Baik level bupati maupun level gubernur. Dan itu ya jelas tidak benar. Jelas tidak baik ya. Oke. Kemudian kalau yang tidak tidak relevan saya nggak bacakan. Pakai topi koboi Texas Pak, kayaknya bagus. Nanti saya cari. Ini topi Prancis ini ya. Saya pakai topi. Kemudian Anies Andika itu baik, tapi sebagai seorang umat muslim Anies Iman lebih baik. Ya, Anies Andika memang Andika juga seorang muslim ya. Tetapi barangkali bedalah kualitas dengan Sohibul Iman ya. Tetapi kita bicara tentang namanya siasyah ya. Bagaimana kita melihat situasi kondisi politik. Kalau saya sih yakin mau Anies Sohibul, mau Anies Andika, itu tetap saja peluang Anies menang besar. Hanya bedanya adalah
Kalau Anies Sohibul itu barangkali dukungannya tidak sekuat atau sebesar Anies Andika. Itu kalau PKS komit. Tapi kalau PKS nggak komit, bisa saja menjadi faktor pemecah dan mudah-mudahan tidak demikian ya. Kemudian kelompok pro Jokowi inginnya Kaisang di Jakarta, elektabilitas cuma 1% kata Litbang Kompas, kok maksa banget. Ya itu masalahnya ya, maksa banget. Bukan soal maksanya sudah dimulai dengan putusan Mahkamah Agung. Makanya cepat-cepat MK keluarkan putusan untuk memastikan 30 tahun, 25 tahun itu memang sejak ditetapkan sebagai calon, bukan sejak dilantik ya. Kemudian Jaka Tingkir, hati-hati jangan gampang percaya survei. Jangan sampai Anies terlena survei sehingga mengentengkan leha-leha tidak kampanye. Benar juga ya. Dan saya tidak pernah percaya survei 100%. Karena mereka dengan gampang mengatakan itu potret hari ini. Begitu besok kalah ya kan. Mereka mengatakan ya ada perubahan. Jadi sama seperti misalnya margin of error ketika Anies dikatakan kalah oleh Ahok. Ya, karena survei-survei yang dipesan oleh penguasa. Tapi bukan itu soalnya. Saya hanya mengutip survei itu untuk mengatakan bahwa Anies punya peluang besar. Apalagi dasarnya kan. Nah, tetapi jangan percaya survei benar. Jadi jangan percaya 100%. Ya, karena orang survei pandai. Nanti kalau berubah ya karena waktu itu yang kita potret saat itu katanya. Kalau saat lain beda lagi. Dan lucu survei bisa berubah dalam jangka waktu 1-2 bulan. Dan itu drastis seperti Prabowo ya. Dari tidak ada yang ngomong tentang 50%, tiba-tiba 2 bulan atau sebulan terakhir jangan hanya 50%. Tapi 58% yang sudah disetting lebih dulu. Itu klaim dari pasangan Anies waktu di MK ya. Yang dimana klaim itu ya unfortunately tidak dikabulkan oleh MK. Oke. Painkiller, Andika dan Prabowo itu sama-sama mu'alaf dengan alasan menikah, entah mereka sholat atau tidak. Kadang-kadang memang ya, kita ini seperti Amerika Serikat harusnya. Jadi Amerika Serikat itu dia tidak peduli orang itu mau selingkuh, orang itu mau macam-macam. Tapi once Anda menjadi kandidat publik, ya kan? Maka Anda harus di-scrutinize kehidupan pribadinya. Ya. Makanya ketika misalnya saya mau sholat sama Edi Mulyadi kan. Begitu dia qomat lalu menunjuk saya jadi imam, saya bilang jangan, saya masih banyak dosanya. Saya tidak basa-basi, ya kan, masih suka mungkin hal-hal yang tidak baik, misalnya iri, dengki, sombong dan lain sebagainya. Kan kita harus cari kualitas terbaik. Makanya saya mempersilahkan dia yang menjadi imam. Jadi imam itu tidak hanya kualitas bacaan dan senioritas, tapi juga kualitas kepribadian. Nah ini kita ramai-ramai mau jadi imam padahal kualitas kepribadiannya parah masih. Kalau seorang muslim sholat aja enggak misalnya kan. Kan kita pusing kepalanya ya. Padahal pemimpin itu tidak hanya pemimpin dunia tapi juga pemimpin akhirat. Walaupun secara formal kenegaraan tidak bisa begitu. Tetapi secara substantif material dia harus pemimpin akhirat juga. Makanya saya katakan yang namanya Presiden Indonesia atau siapapun ya yang bisa kita katakan sebagai Amiril Mukminin atau Amri ya, dia harus punya kualitas kepemimpinan yang dimensinya akhirat juga. Kalau seorang muslim ya haruslah muslim yang taat, muslim yang tidak korup, muslim yang tidak bohong, muslim yang tablik, amanah, fatonah, ya kan, dan siddiq. Itu ya sobat era sekalian. Tapi kan yang begini-begini ini nggak laku di kita. Yang laku di kita yang bisa joget-joget ya kan. Kalau ada masalah jogetin aja ya. Tapi korupsi jalan terus kan kacau jadinya kita. Oke itu saja saudara sekalian ya. Banten hadir Pak RH dukung Pak Anies dan harus didukung oleh warga Jakarta.
Jadi sekali lagi kepada pemimpin siapapun, Anda ditunjuk sebagai pemimpin itu bukan surga dunia. Tidak perlu joget-joget, tidak perlu pesta-pesta, tapi harus mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kan begitu. Karena itu adalah sebuah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban dunia dan akhirat. Jokowi sekarang di dunia saja sudah dikejar-kejar, ya, khawatir dia akan diproses setelah tidak lagi menjabat. Apalagi di akhirat kelak kalau memang memimpin tidak dengan amanah. Ya, tetapi kalau dengan amanah insya Allah surga. Firdaus bagi pemimpin-pemimpin yang jujur dan amanah. Makanya saya katakan, saya bikin lagu pemimpin adil, imamun adil. 1 dari 7 golongan yang mendapatkan perlindungan di padang mahsyar. Itu saja sobat era sekalian. Sekali lagi ya, survei jangan dipercaya 100%. Jadikan bahan referensi. Kalau Anda pendukung Anies, Anda harus tetap bekerja keras untuk mempertahankan elektabilitas. Kalau Anda pendukung calon lainnya, Anda juga harus bekerja keras untuk bagaimana memepetkan perbedaan agar tidak terlalu tinggi gapnya dan barangkali bisa unggul. Walaupun saya mengatakan kalau pilgubnya berlangsung secara jujur dan adil, kelihatannya sulit mengalahkan Anies. Tetapi bukan tidak mungkin. Ya, saya pribadi ya tentu mendukung Anies, ya kan? Karena saya belum melihat ada calon yang lebih baik dari Anies untuk konteks pilkada DKI so far. Ya, so far. Sudirman Said kemarin mau nyalon tapi belum ada partai yang tertarik dan saya dukung dia mendaftar di KPK. Karena kita butuh banyak orang-orang yang berintegritas dan baik mengisi jabatan publik di negeri ini. Orang tanya kenapa Refli Harun tidak mendaftar? Enggak mau saya. Karena saya tidak punya kapasitas untuk jadi pimpinan KPK. Kalau KPU, Bawaslu punya rasanya, tetapi tidak akan terpilih ya. Karena orang yang punya kemampuan untuk menjaga jarak, punya barangkali juga kemampuan di dalam bekerja, ya itu biasanya tidak akan dipilih oleh DPR. Dan itu pengalaman saya udah berkali-kali ya, walaupun ranking 1 pada saat seleksi di DPR cuma jadi nomor 6 saja. Itu saja ya, karena yang mereka pilih bukan orang yang terbaik, tapi orang yang paling bisa diajak cincai. Itu saja saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, cie.